Shalom, apa kabar semuanya? Ibu-ibu biasa di luar? Puji Tuhan. Nah, ibu-ibu ini kasih Tuhan, kita ini tinggal di dalam dunia yang saya mau tanya dulu. Dunia kita semakin baik atau semakin tidak baik? Tapi kita berdoa supaya dunia kita ini semakin baik, gitu ya kira-kira ya. Dan itu merupakan doa yang aneh. Kenapa saya bilang begitu? Saudara tahu Alkitab mengatakan bahwa nanti akan terjadi secupak gandum sedinar harganya. Dan 3 cupak jelai itu sedinar harganya. Artinya upah orang kerja 1 hari itu hanya cukup membeli makanan sehari saja yang berkualitas. Berarti ekonomi kita ke depan akan semakin baik atau semakin tidak baik? Itu ramalan Alkitab, bukan ramalan dunia, bukan al ekonomi. Itu Tuhan yang bicara. Pertama, yang kedua, kita tinggal di dunia yang sudah jatuh. Di dunia yang terkutuk karena dosa. Dan di tengah orang-orang yang berdosa dan di tengah orang-orang yang sudah terkutuk. Pertanyaan saya, apakah kita akan tinggal di dunia yang baik-baik saja? Saya sekedar memberikan sebuah gambaran ya, bahwa Tuhan mengatakan kita diutus bagaikan domba di tengah serigala, bukan di tengah Sri Lestari. Jadi itu kita harus paham betul. Mengerti ya saudara ya? Tadi waktu saudara menyanyikan satu bait tentang salib, lantas dinyanyikan dengan sorak-sorai dengan gembira. Pertanyaan saya gini, saudara ngerti salib apa tidak? Salib itu bicara tentang penderitaan. Nah, tadi pagi ya Bu ya, saya mendengar sebuah kesaksian yang luar biasa. Seorang ibu punya 2 anak, hanya 2 anak. Anak keduanya mahasiswa, tiba-tiba tanpa sakit dia jatuh, lantas meninggal dunia. Selisih sebulan, anak pertamanya yang baru mempunyai anak 2 tahun, tiba-tiba sesak napas dan dilarikan ke rumah sakit. Begitu sampai di IGD, mengembuskan nafas yang terakhir. Pertanyaan saya, apakah ibu ini bisa tertawa-tertawa? Itu kalau mau mengerti tentang salib ya, kalau mau mengerti tentang penderitaan. Ya. Jadi saudara jangan berpikir bahwa salib itu akan mendatangkan sukacita. Salib itu akan membawa kita menjadi tertekan. Tadi saya datang di tempat ini pas-pasan karena saya baru dari rumah sakit Bu. Saya melihat bagaimana seorang ibu menangis. Tatkala dia melihat bayinya, itu mengalami masalah. Jadi saudara jangan berpikir bahwa hidup ini akan baik-baik saja. Kalau Anda bernyanyi dengan sukacita harus diingat bahwa berkat itu bicara tentang 2 kaki. Satu namanya kelimpahan yang selalu disenangi oleh banyak orang, yang satu namanya lagi penderitaan. Saya kemarin baru pulang, semalam baru pulang dari Jogja, dari Solo. Ya, Bapak Ibu tahu ada 2 keluarga yang bercerita kepada saya. Bagaimana menantunya meninggalkan anaknya. Yang satu lagi menceritakan bagaimana suaminya meninggalkan dia dan anak-anaknya. Itu realita. Saudara keluar rumah baik-baik, ikutin aturan lalu lintas, tiba-tiba mobil saudara ditabrak dari belakang. Pertanyaan saya, bisa tidak? Bisa enggak? Bisa. Teman saya, anaknya lagi jaya-jayanya umur 37 tahun, pegang 3 perusahaan. Tiba-tiba jatuh. 4 jam. Setelah itu jam 11 malam dipanggil pulang, meninggalkan 2 anak. Saya mau tanya, itu bisa terjadi enggak pada kita? Jadi ibu-ibu harus mengerti hidup ini jangan seperti yang dibayangkan bahwa semua
everything is okay gitu kira-kira. Anda harus menyadari bahwa hidup ini isinya tidak selamanya itu cerah, tapi kadang-kala mendung. Nah inilah bicara tentang penderitaan, persoalan. Makanya tema pelajaran saya pada pagi hari ini seperti yang diminta oleh Ibu Lisda itu adalah persoalan adalah kesempatan untuk bertumbuh. Mari kita dasari ayatnya dari 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. 2 ayat saja saya mengajak ibu-ibu membaca tapi dalam terjemahan sederhana Indonesia. Alkitab Indonesia itu kalau nggak salah ada 9 terjemahan. Ini saya bacakan dalam satu terjemahan. Kita baca sama-sama ya Bu ya, cuma 2 ayat. 2, 3, tetapi Tuhan menjawab, kebaikan hatiku sudah cukup bagimu. Karena kuasaku menjadi sangat nyata ketika kamu lemah. Jadi jauh lebih baik saya membanggakan kelemahan-kelemahan saya supaya semakin terasa kuasa Kristus melindungi saya. Oleh karena itu sebagai utusan Kristus saya sudah belajar merasa senang ketika mengalami kelemahan, penghinaan, kesusahan, penganiayaan maupun kesengsaraan. Sebab justru di saat lemahlah saya benar-benar mendapat kekuatan. Ibu-ibu masuk gereja jadi orang Kristen tuh mimpinya apa sih? Ya. Saya tadi mendengar anak perempuan saya yang pertama, dia bilang gini, begitu banyak teman-teman saya, begitu hamil, sudah tidak ingin melahirkan dengan cara yang normal. Semuanya maunya sesar, kata anak saya, perempuan yang sulung, 36 tahun. Kemarin saya di Solo, saya berbicara dengan seorang dokter obgyn senior, ahli kandungan. Dia guru besar mengajar di Fakultas Kedokteran UNS. Saya tanya gini, dokter ini tidak muda lagi, sudah 75 tahun. Saya tanya gini sama dokter ini, kenapa sih dok, kok sekarang dokter-dokter itu menyarankan pasiennya untuk selalu disesar? Dan dia mengatakan begini, itu yang saya tidak setuju Pak. Tapi kenapa dokter-dokter itu menyarankan untuk sesar? Satu alasannya karena mendapatkan uang yang banyak. Dan yang kedua pasiennya juga nggak mau sakit. Jadi saling melengkapi tuh, dokternya mau gitu, pasiennya juga nggak mau sengsara gitu. Nah teman saya ini bilang begini, saya selalu konsisten Pak Andreas gitu. Sesar itu hanya kalau si ibu itu mempunyai masalah. Kalau tidak mempunyai masalah, tidak akan saya sarankan untuk lahir sesar. Nenek saya itu mempunyai anak 16. Satu bapak, satu ibu. Itu nenek saya bukan beranak, mencret. Lawang sampai 16. Ya, coba saya tanya jujur, wanita zaman sekarang apa bisa begitu? Anak saya, Bu, 4 laki-laki dan 3 perempuan, jadi 7. Dulu waktu saya menikah, saya bilang pada istri saya, nanti kalau kita menikah kita punya anak 12. Dia tertawa, dia bilang itu bukan beranak. Ya. Nah, sudah-sudah yang dikasih Tuhan. Jadi dalam hidup itu orang sekarang selalu mencari celah bagaimana caranya menghindari persoalan. Kenapa saudara datang dalam dunia ini nangis? Betul nggak? Karena kita tahu bahwa hidup ini penuh dengan persoalan, penuh dengan penderitaan. Nah doa Bapak kami dalam Injil Matius pasal 6 itu terjemahannya kurang tepat. Saya enggak bilang firman Allah itu tidak tepat, firman Allah itu tidak pernah salah. Tapi terjemahannya, makanya sekarang ada terjemahan baru yang versi kedua, itu memperbaiki. Makanya kalau saudara suka baca Alkitab dalam berbagai macam versi, itu tujuannya untuk supaya saudara mengerti. Yang paling bagus apa? Baca bahasa aslinya, tapi kan kita semua baca Alkitab bahasa Indonesia susah, apalagi bahasa aslinya kan gitu kira-kira. Ya. Dalam bahasa kita apa? Dan janganlah membawa kami ke dalam, itu doa yang sering kali saudara ucapkan. Dalam versi aslinya tidak begitu. Berikan kami kekuatan untuk kami melewati persoalan-persoalan. Jadi persoalan itu bukan tuh dihindari,
tetapi kita membutuhkan kekuatan Tuhan. Nah saudara kan dalam hidup selama ini kan selalu memperlihatkan betapa tegarnya saya. Betapa kuatnya saya menjalani hidup ini. Dan semakin saudara merasa kuat menjalani hidup ini, saudara menjadi orang yang sombong. Hidup ini tidak perlu memperlihatkan kekuatan saudara. Lawang manusia ini manusia yang rapuh kok. Setuju enggak? Saudara itu makhluk yang lemah. Kok mau menunjukkan kekuatan? Karena perempuan bisa naik genteng, bisa dongkrak mobil, terus bisa melawan maling, dan bisa berkata pada suami, mundur biar saya hadapi. Nah ini bukan perempuan yang feminin lagi. Perempuan itu tidak dipanggil Tuhan jadi maskulin, apalagi Mas Paijo. Bangga menjadi wanita itu, setuju tidak? Kata Petrus apa? Sebagai makhluk yang lemah. Dan perempuan itu adalah gambaran mempelainya Kristus, gereja Tuhan. Kok kita sekarang dimotivasi jadilah tegar, jadilah orang yang kuat. Terus kita nggak boleh sakit, terus kita bangga. Saya itu dalam hidup nggak pernah sakit. Dan bagi orang Pantekosta, bagi orang karismatik, penyakit itu dianggap sebagai kutuk. Kalau orang Kristen sakit tidak boleh minum obat. Enggak sekalian kalau hamil melahirkan suruh suaminya yang melahirkan. Jangan ke dokter. Tangkap ibu-ibu. Fanatik tapi enggak punya dasar kebenaran. Ya. Lihat slide selanjutnya. Salib itu merupakan simbol daripada kesengsaraan dan kematian. Bukan kita yang mendatangkan salib. Salib itu selalu dikerjakan oleh orang lain. Kristus disalibkan oleh orang lain. Jadi persoalan itu, penderitaan itu lebih banyak datang dari orang lain kepada kita. Tapi bisa juga disebabkan karena kebodohan kita, bisa juga. Tetapi juga simbol kebangkitan dan kehidupan. Tidak akan ada kehidupan, tidak akan ada kebangkitan kalau nggak ada kematian. Ketika kita memandang salib, kita diingatkan tentang pengorbanan Kristus untuk kita. Hanya untuk mendapatkan saya dan saudara, untuk menyelamatkan kita, dia rela mati. Tuhan nggak perlu mati dan dia nggak bisa mati. Dia bukan pribadi yang dihukum, dia menghukum. Dia bukan pribadi yang diadili tapi mengadili. Tapi dia rela jadi manusia supaya semua hukuman yang seharusnya kita tanggung itu ditanggungkan oleh dia. Ya, slide. Salib bukan hanya simbol kesengsaraan, tetapi juga kesempatan kita untuk bertumbuh. Ketika kita mengalami kesulitan, mengalami kesengsaraan, mengalami kelemahan, kita dapat memilih untuk menjadi lebih kuat dan lebih bijak. Saya beri contoh. Ada orang yang sakit gula, tapi dia makan durian, terus berdoa, sucikanlah durian ini Tuhan, kuduskanlah durian ini. Saudara tahu durian itu adalah musuh paling besar daripada orang yang berpenyakit diabetes. Kenapa? Karena durian itu karbohidratnya sangat tinggi. Dan yang kedua, purinnya sangat tinggi. Sehingga kalau orang sudah punya asam urat tinggi, itu bahaya sekali. Durian adalah buah bukan menaikkan kolesterol jahat, tapi dia buah seperti alpukat, fitokolesterol, lemak yang baik. Tapi tidak baik buat orang berpenyakit diabetes dan tidak baik untuk orang berpenyakit asam urat. Tapi baik untuk menaikkan kolesterol HDL-nya. Jadi kalau nggak punya penyakit dua itu nggak ada masalah makan durian. Tapi saudara nggak bisa menahan mulut saudara. Sehingga kayak keponakan saya, 47 tahun. Karena tidak bisa menahan diri, pelayan dalam gereja. Tapi susah sekali menyangkal diri.
sehingga sekarang dia jalan kakinya bengkok begini. Itu karena diabetes. Jari tengahnya sudah putus. Ya, karena dia diabetes basah. Paulus dalam cerita ini dia berdoa supaya duri dalam dagingnya itu dicabut sama Tuhan. Dan dia sudah berulang kali, tapi Tuhan mengatakan cukuplah anugerahku. Rasul besar saja bisa sakit. Jadi penyakit itu di dalam orang Kristen itu adalah sebuah keniscayaan. Buktinya apa? Tidak mungkin ibu-ibu yang badannya besar ini tidak sakit. Enggak mungkin. Kalau belum sakit, kalau tidak sakit, tunggu kata Teater XX1, SOON. Segera akan tayang. Saya bukan mendoakan, tetapi itu para ahli kesehatan itu mengatakan demikian. Keponakan saya yang lainnya lagi yang tidak pernah percaya dengan teori-teori kesehatan. Mengembangkan tubuhnya dengan penuh semangat. Sehingga pada waktu usia 26 tahun dia sudah mencapai berat 152 kilo. Dengan tinggi 190. Dan saudara tahu di tubuhnya muncul bintik-bintik hitam. Dan makin lama makin menghitam. Ini orang kulit putih, bukan kulit hitam seperti saya begini. Dan begitu lukanya 1 bulan tidak pernah mengering. Dan begitu dicek ke dokter, gulanya 428. Jadi saya tanya, kalau dia sakit itu salah Tuhan atau salah sendiri? Kenapa? Nggak bisa jaga mulut. Saya makan nggak banyak loh Pak Andreas. Makannya nggak banyak, tapi biskuitnya 1 black. Kue tart 1 loyang. Ya, itu artinya apa? Saudara nggak bisa menyangkal diri. Saya bilang pada teman saya kemarin di Solo, wanita berusia sudah di atas 60-an, beratnya itu kurang lebih 90 kiloan lebih. Dia bilang gini, aku tuh tiap hari tuh pengen kurus loh Pak Andreas. Terus saya tanya, kamu olahraga sehari berapa kali? Loh aku tuh niat dari dulu niat, tapi ya nggak bisa-bisa. Sekarang saya tanya, niat untuk berubah sudah terjadi belum? Kan baru niat. Kan banyak orang Kristen doanya gitu ya. Tuhan saya mau berubah. Udah berubah belum? Belum. Dengarkan baik-baik. Manusia berubah itu lewat 2 perkara. 1 namanya mendisiplinkan diri sendiri. Dan yang kedua melalui penderitaan. Mazmur 119 ayat 71 bilang gini. Tertindas itu baik supaya aku boleh belajar ketetapan-ketetapanmu. Kalau orang sudah sakit, saya tanya jujur, berubah enggak? Berubah. Jadi saya tanya jujur, penyakit bagus enggak? Bagus enggak? Bagus. Loh, tadi kan slide saya udah bilang begitu kan? Coba lihat slide-nya lagi. Kalau enggak salah saya sudah nulis kok. Ya. Salib bukan hanya simbol kesengsaraan, tetapi juga kesempatan untuk kita bertumbuh. Kan dokter bilangnya begitu. Sekarang banyak yang ikut IF. Dulu Alkitab bilang puasa kita nggak percaya. Tapi kalau sudah sakit disuruh IF demi kesehatan kita. Manut nggak? Nurut nggak? Nurut. Jendela makannya diperkecil. Iya kan? Jam 8 berhenti makan. Tadi kan kita enggak, sampai jam 10 malam, 11 malam masih makan Indomie, betul enggak? Tengah malam jam 1 masih ngemil biskuit. Gimana badannya enggak semakin besar? Maaf ya, saya enggak nyindir, cuma nyinggung. Nah begitu udah sakit, berubah kan? Jam 8 teng berhenti. Besok pagi enggak makan, nanti siang jam 12 mulai makan. Ya,
Anak saya begitu sakit, dia mulai mengecilkan jendela makannya. Dia mulai makan jam 6, berhenti jam 9 malam. Jam 6 sore, berhenti jam 9 malam. Dalam waktu 6 bulan, badannya turun drastis. Dia ngerasa tubuhnya mulai enak gitu. Jadi persoalan itu bisa membuat kita itu bertumbuh. Salib mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan kita. Karena Kristus telah mengalami kesengsaraan yang jauh lebih besar daripada kita. Ya, itu gunanya kita memandang Kristus. Supaya kita itu melihat bahwa kita dalam hidup kita tidak sendirian. Paulus berkata, slide selanjutnya, bahwa ia lebih suka berada dalam kelemahannya supaya kuasa Kristus tinggal di dalam dia. Ini berarti bahwa ketika kita mengakui kelemahan kita, kita dapat mengalami kuasa Kristus yang bekerja dalam kita. Saya menulis dalam quote saya, kita itu enggak perlu menunjukkan ketegaran kekuatan kita karena pada dasarnya kita itu adalah manusia lemah. Yang kita butuhkan adalah kita itu ketergantungan atau kebergantungan yang semakin meningkat dengan Tuhan. Setuju enggak? Itu gunanya doa. Orang yang tidak berdoa, dia sedang memperlihatkan bahwa dirinya itu enggak perlu Tuhan. Tanpa Tuhan itu saya bisa. Mama saya itu sudah 91 tahun, Bu. Kemarin kokohnya itu meninggal pada usia 98. 2020 kokohnya yang satu lagi meninggal pada usia 103 tahun. Mama saya itu sama kokoh-kokohnya itu cuman kalah di telinga semua pakai alat semuanya. Tapi jalan itu masih bagus. Ke pasar pulang pergi 6 kilo itu dijalani begitu. Cucunya aja gak kuat. Ya. Ke gereja jalan kaki. Gitu, sehat. Dia nggak pernah makan daging, kalau ditanya kenapa mama tidak makan daging, nanti kedagingan. Kalau makan ikan kan nggak pernah keikanan gitu kira-kira. Ya. Ibu saya 91 kilo, berat badannya 42 kilogram. Dari mudanya selalu langsing. Mama saya lahirnya di sana, di Xiamen. Xiamen tahu ya? Semanan belok kanan itu. Ibu saya itu asli dari Cungko sana. Bapak saya pribumi, lihat wajah saya. Ibu saya perilangit, makanya saya peribulan. Jadi orang itu kalau mau hidupnya sehat, ya dia harus nabur yang sehat. Kalau dia sakit-sakitan, Adik Ray pernah bilang begini, tahu ya binaragawan itu? Dia bilang gini, apa yang Anda makan di usia 20 dan usia 30, Anda akan mulai merasakan sedikit sakitnya di usia 40 dan mulai menderita di usia 50, 60 dan 70 tahun. Jadi bukan Anda sakit itu bukan karena kemarin seminggu ini makannya nggak benar, tapi itu sudah ditabur dari muda. Contoh, kenapa saudara suka makan jeroan? Karena orang tua kita suka makan jeroan. Kenapa orang tua kita suka makan jeroan? Karena mak kita, nenek kita suka makan jeroan, betul nggak? Kenapa nenek moyang kita suka makan jeroan? Karena dulu mereka miskin. Maaf ya. Kalau saudara pergi ke Australia, saudara lihat kaleng-kaleng gambarnya anjing. Itu teman saya orang Batak, teman kuliah saya waktu saya kuliah di Melbourne. Itu dia bilang gini, wah ada juga di sini daging anjing katanya begitu. Kupikirannya di Indonesia saja. Suka kali aku tinggal di Melbourne ini, ada pula daging anjing. Itu bukan daging anjing. Itu makanan anjing. Dog food, dalamnya apa? Isi perut binatang. Coba sekarang, ibu-ibu kalau beli daging khas dalam berapa ratus ribu sekilo, betul ya? Tapi kalau beli ati, sapi, ati babi, kan cuma 50-60 ribu. Itu makanya nenek moyang kita tidak mampu makan yang mahal, makan yang jeroan-jeroan. Yang mahal siapa yang makan? Belanda. Makanya kalau Anda pergi ke Eropa, enggak ada orang Belanda yang makan jeroan itu. Itu disebut apa? Makanan sampah, junk food. Jadi kita mewarisi cara hidup yang tidak benar, makanya kita menderita, makanya kita sakit. Saya mau katakan tidak semua sakit itu disebabkan karena
orang lain karena Tuhan, tapi kita sendiri yang tidak benar. Ya, Paulus dia bilang, dia sudah minta berulang kali, tapi Tuhan bilang cukuplah anugerahku. Slide selanjutnya, salib membuat kita punya kesempatan untuk bertumbuh dalam beberapa cara. Yang pertama, kesadaran akan kelemahan kita. Salib mengingatkan kita bahwa kita tidak sempurna dan bahwa kita memiliki kelemahan. Namun kelemahan ini dapat menjadi kesempatan untuk kita bergantung kepada Kristus dan mengalami kuasanya. Semakin saudara sadar, saudara itu adalah orang yang lemah, semakin sering saudara menaruh kaki saudara di hadapannya Tuhan. Menaruh lutut saudara. Semakin saudara merasa bahwa semua dalam hidup ini semua nyaman dan semua ada, makin saudara nggak perlu bergantung pada Tuhan. Saya pernah satu kali di Calgary, di Kanada Tengah. Saya diundang karena itu hari kosong. Yang punya rumah, dia tanya sama saya, Om Andreas kalau ke rumah saya boleh nggak nanti saya ajak tetangga-tetangga dengerin firman. Oh boleh. Begitu saya sampai belum ada yang datang. Terus saya tanya sama dia, kamu kalau ngadain ini memang pas hari ini? Pas hari ini Om. Biasanya berapa orang yang datang? 5 orang Om. Terus dia cerita, kenapa di sini orang tidak butuh Injil, tidak butuh firman? Karena dari lahir sampai mati semua difasilitasi oleh negara. Mau sakit berapapun juga dibayarin. Jadi orang gak perlu Tuhan. Saya kok gak percaya, saya kok gak bisa terima hal itu. Lantas saya tanya, apakah orang di Kanada tidak ada yang takut mati? Dan setiap orang menghadapi kematian dengan senyum. Hore, saya mau mati. Gitu kira-kira. Ketakutan nomor 1 di dunia dengan nilai tertinggi 100 itu adalah kematian. Kamu tidak akan pernah melihat orang ketakutan karena kamu melihatnya di tengah keramaian, di tengah pesta, di tengah pasar, di tengah seperti gini. Coba kamu datang ke penjara, coba kamu datang ke rumah sakit. Setahun kemudian saudara-saudara, saya datang ke tempat itu lagi. Dan saya melihat jiwa-jiwa itu begitu banyak. Persekutuan rumah tangganya sudah mencapai hampir 20 orang. Karena dia rajin bersaksi, rajin mendoakan orang. Ya. Jadi saudara, kalau Anda merasa bahwa diri saudara tidak ada masalah dan saudara aman-aman saja, saya percaya saudara tidak akan butuh Tuhan. Tapi begitu saudara mulai sakit, saudara mulai lemah, saudara akan cari Tuhan. Yang kedua, salib itu, penderitaan itu adalah pengubah karakter. Ini ada kelebihan AN-nya, pengubah karakter. Salib dapat mengubah karakter kita menjadi lebih seperti Kristus. Siapa yang suka berdoa supaya sabar? Saya nggak pernah percaya itu. Hanya dengan doa didoakan pendeta, dalam nama Yesus dia sabar. Terima. Sabar dia langsung. Lo coba lihat suamimu itu loh, yang rajin ke gereja yang selalu bilang, bahkan seperti sepupu saya namanya Sabar. Udah mati Bu. Matinya kenapa? Karena gak sabar, tekanan darahnya itu kayak PLN 220/110. Keluar sedikit, dipotong sama angkot, buka kaca, setan kau. Kumakan kau nanti, katanya begitu. Saya nggak pernah percaya bahwa hanya dengan doa yang singkat atau didoakan atau dilayani kelepasan orang bisa berubah jadi sabar. Kalau saudara berdoa untuk sabar, maka kurikulum utamanya di luar sana harus ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk membuat saudara tidak sabar. Betul nggak? Dipotong sama bajai, dipotong sama mikrolet, saudara marah. Tuhan bilang sama malaikat, kirim 1000 bajai lagi. Sampai kapan? Sampai dia lulus daripada persoalan itu dan dia bisa menjadi yang sabar. Setuju nggak? Teman saya di rumah sakit dia bilang sama tim dokter, Dok, sembuhkan saya, berapapun biayanya saya akan bayar dan dokter-dokter akan saya berikan hadiah. Dokternya semua senyum.
Dan dia di belakang berbisik pada saya, tahu nggak Pak Andreas? Dia sudah stadium akhir kankernya dan sudah merambat kemana-mana. Tapi dia punya daya tahan tubuh jadi tidak ada tanda-tanda dalam tubuhnya. Saudara tahu, 2 bulan kemudian dia mengembuskan nafas yang terakhir. Uangnya tidak bisa menyelamatkan. Setiap saya datang menceritakan tentang Yesus, dia bilang, saya masih punya uang Pak Andreas, semua bisa diselesaikan tanpa Tuhan. Itu orang kaya yang sombong. Makanya diperingatkan oleh Alkitab, orang kaya jangan sombong. Sekarang saya tanya jujur, apa yang sombong itu cuma orang kaya saja Bu? Orang miskin banyak yang sombong. Betul nggak? Tadi saya lihat di rumah sakit itu, suster itu marah-marah sama temannya. Terus saya bilang gini, suster, sesama orang susah kok saling memarahi. Maksudnya Bapak apa ya? Loh kamu itu kan ekonominya gajinya juga belum besar, kenapa temanmu dimarahin? Terus temannya bilang, iya nih Pak, sombong dia Pak. Saya melihat kesombongan itu bukan hanya miliknya orang kaya. Orang miskin pun banyak yang sombong. Suka bilang gini, biar saya miskin tapi saya masih punya harga diri. Tadinya saya mau tanya, berapa harganya? Kalau cantik sombong itu wajar, betul nggak? Orang jelek juga sombong loh. Baru cantik gitu aja sombong. Setuju nggak? Ya. Kalau cantik sombong itu wajar. Sudah jelek sombong, itu namanya apa? Bencana alam. Coba beritahu pada orang jelek di sebelahnya. Jangan sombong. Loh ibu-ibu sadar gak sih semakin tua semakin jelek? Makanya ibu datang ke klinik kecantikan kan? Suntik kolagen, supaya kenyal seperti anakmu yang masih muda. Bu, tahu diri dikit Bu. Udah tua itu ya semakin jelek, semua turun. Sadar gak ibu-ibu jelek itu? Buktinya alis dipotong, ganti pakai spidol, kan gitu kan. Rambut makin tipis, sering pakai hair tonic, dipijit-pijit, betul gak? Kan rambutnya rontok. Ya, khawatir, apalagi yang sudah melahirkan, perutnya ada nyanyiannya, betul gak? Dari pulau dan benua, ada apa itu? Stretch marknya, ada selulitnya begitu. Mau banding sama perut saya Bu, lebih mulus perut saya Bu, karena saya belum pernah melahirkan. Ya, kita harus sadar. Yang ketiga, kesempatan untuk melayani. Salib dapat menjadi kesempatan untuk kita melayani orang lain. Ketika kita mengalami kesengsaraan, kita dapat memahami kesengsaraan orang lain dan menjadi lebih empati. Kalau saudara pernah menderita seperti kayak apa itu namanya, om saya yang paling kecil dari keluarga mertua saya. Dia pernah kena penyakit kanker stadium akhir dari nasofaring. 31 seangkatannya dia di rumah sakit RSCM. Dari 31 tinggal dia yang hidup. Tapi dia mengalami penderitaan itu begitu panjang. Saudara tahu, sekarang kalau dia dengar ada orang terkena kanker, dia pasti kunjungi tanpa diminta. Begitu ada yang memberitahu pada dia, dia langsung datang ke rumah sakit, datang ke rumahnya, dia bilang, boleh gak saya berdoa dan menceritakan kesaksian saya. Dia coba menguatkan, dia bilang pada saya, kamu tahu pendeta, orang kanker itu hanya butuh teman dan butuh dikuatkan. Gak butuh dikhotbahin macam-macam. Dan kasih tahu sama dia, saya akan terus berdoa buat kamu dan kasih penguatan, kasih WA. Kalau bisa kunjungi, bawa sesuatu buat dia. Gitu. Makanya orang Kristen itu kalau pelit susah. Hadiah membawa seseorang ke hati raja, kata kitab Amsal, membangun jembatan. Coba pria mau menangkan perempuan jadi pacarnya, pelit gitu, mana bisa. Betul gak? Ya, ngajak pergi makan, sampai perempuannya kelaparan. Ayo dong kau makan, tenang koko udah bawa Indomie. Minggu depan diajak lagi ke mall, gak ada tanda-tanda kehidupan sampai jam 3 sore.
Yang perempuan berpikir pasti Koko ini lagi gak punya duit. Kok kita minum aja, tenang Koko udah bak ceret di motor. Bayangkan belum menikah aja sudah pelit. Nanti kalau menikah, bagimu negeri kami mengabdi. Nama dermawan tapi pelitnya luar biasa. Nggak cocok, mendingan ganti nama Kirman. Kikirmen begitu. Ya. Kalau saudara pernah merasakan sengsara, sudah akan belajar menolong orang lain, memberkati orang lain. Tante saya kena kanker payudara kiri dari umur 67 tahun. Stadium 4. Bangun jam 3. Ya, bangun jam 3 pagi. Dia langsung mandi, pakai baju yang rapi. 10 menit kemudian baju sebelah kirinya sudah penuh dengan darah dan nanah. Itu dia jalani bertahun-tahun. Dokter mengatakan bahwa hidup ibu hanya kurang lebih paling lama 3 bulan. Tapi dia lolos 3 bulan, 1 tahun dia masih hidup. Tahun kedua dia masih hidup. Tahun ketiga dia masih hidup. Tahun keempat dia masih hidup. Saya cerita, dari semenjak dia sakit kanker payudara, kerjanya tiap hari dia pergi ke rumah sakit umum daerah dan di situ dia mendoakan orang yang sakit. Dia sakit tapi mendoakan orang sakit. Ngerti ya saudara ya? Dan ada seorang wanita muda bilang gini, tante itu kalau ngomong enak aja. Tante gak tahu penderitaan saya karena sesama perempuan tante saya buka bajunya. Dia kasih lihat dan perempuan muda itu menangis, tante sakit apa? Kanker. Biasanya kita kalau lihat orang lain lebih menderita dari kita, kita lebih apa? Terhibur ya. Gitu ya. Tante saya begitu. Tahun yang ke-8, tahun yang ke-8. Tante saya dinyatakan sembuh total dari kanker nasofaring. Dan tante saya, Bu, baru meninggal pada usia 94 tahun. Dari 67 tahun. Tapi waktu dia sembuh itu saya bilang sama tante jangan gembira. Karena tante kalau sembuh itu bukan berarti tidak akan mati. Tante tetap akan mati, cuman tante mengalami delay. Loh betul gak? Kita kan selalu bangga cerita di mana testimoni. Saya ngalami mujizat, ada haleluya, mujizat saudara haleluya. Dia lupa, dia pasti akan mati. Cuman mengalami tunda. Coba saya tanya saudara kalau naik pesawat delay 1 jam, senang apa? Susah? Terus di delay lagi. Saudara-saudara atau teman-teman, para penumpang yang terhormat kami mohon maaf karena cuaca buruk. Jadi penerbangan hari ini dibatalkan dan kita akan coba besok pagi. Dan sebagai ganti Anda akan diberikan akomodasi oleh pihak penerbangan. Saudara, hore gitu kira-kira? Enggak. Mestinya saudara gitu, kalau dokter bilang, Bu sembuh. Ya kok sembuh? Padahal saya udah mau berangkat loh. Itu yang normal gitu ya. Kalau dokter bilang, umur ibu tinggal 3 bulan. Ibu mesti gembira, 3 bulan dok, bisa lebih cepat lagi enggak dok? Kan gitu mestinya. Cuman karena kita mencintai dunia dan tidak mencintai Tuhan, makanya kita takut bilang pada sebelahnya, saya kenal orang itu. Ini yang terakhir. Mari kita memandang salib sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Kalau saudara mengalami penderitaan, kalau saudara mengalami persoalan, itu bukan kutuk. Orang yang sudah di dalam Tuhan, Anda kan sudah dimerdekakan daripada kutuk. Tapi kalau Anda sampai sakit, Anda kalau sampai jatuh, kalau Anda sampai menderita, itu adalah persoalan saudara. Dan itu diluaskan Tuhan supaya apa? Kita belajar. Supaya kita berubah jadi lebih baik. Betul enggak? Keponakan saya tadi yang beratnya 100 kilo lebih itu, yang mulai bintik-bintik dan lukanya tidak bisa sembuh. Itu setelah disuntik insulin segala macam, baru mengalami kesembuhan setelah lebih daripada 4 bulan. Sekarang sudah tahu, dia mulai diet, dia mulai olahraga. Habis makan siang dia olahraga. Kalau ke bandara saudara, dia biasanya naik mobil golf itu.
Dia naik bis. Sekarang apa? Kalau dia masuk di terminal gate di mana terminal 3 itu. Pintunya 28, dia bersyukur dia jalan kaki. Karena gemuk. Enggak pernah mengeluh. Saya tanya, kamu mau naik itu Nyoh? Enggak Om, aku jalan kaki biar sehat. Hari ini beratnya 118 kilo. Apa rahasianya? Jamu. Tahu jamu? Jaga mulut. Dan olahraga. Jadi saya tanya, sakitnya kemarin berguna apa enggak? Berguna. Karena dibilangin sama kami, kamu sampai keluar hitam-hitam itu, kamu gulamu tinggi loh Nyoh. Enggak Om. Tapi suruh periksa enggak mau. Tapi begitu dia jatuh luka dan enggak bisa kering, dokternya periksa ke rumah sakit, gulanya 400 lebih. Dokternya kasih tahu, kamu kalau begini terus kamu akan mengalami masalah begini. Nah ini contoh saudara. Tapi keponakan saya yang jarinya sudah putus itu enggak pernah mau bertobat. Karena gula. Sampai hari ini saudara. Kalau minum itu mesti es teh manis. Nasinya itu setinggi Gunung Salak itulah. Kenapa? Orang sakit gula itu seperti orang narkoba, sakau. Dia kalau nggak minum manis, dia nggak makan karbo yang tinggi, dia akan sakit. Salah satu musuh gula apa? Pisang. Karena pisang itu adalah gulanya sangat tinggi. Makanya para atlet nggak perlu makan nasi, ngantongin 2 pisang Ambon itu sudah kenyang. Kenapa? Karbonya tinggi sekali. Nah keponakan saya begitu, dia bilang saya boleh disuruh yang lainnya Om, tapi jangan pernah larang saya makan pisang. Dia kalau makan pisang Bu, 1 sisir. Saya bilang sama dia, kurang, sebaiknya kamu makan pisang 1 tandan. Supaya kamu cepat ketemu Tuhan. Ya. Mari kita mengakui kelemahan kita dan bergantung kepada Kristus. Mari kita menjadi lebih seperti Kristus dan melayani orang lain dengan kasih. Sakit, penderitaan, persoalan itu membawa kita untuk kita selalu sadar bahwa hidup itu tidak pernah memikirkan diri. Kita ini terlalu egois. Ibu-ibu sadar gak sih, kita ini bergereja itu terlalu mementingkan diri kita sendiri. Kita selalu berpikir untuk kelimpahan kita selalu berpikir untuk kesembuhan kita. Saya tanya jujur, kita kalau memberi sesuatu kepada Tuhan, pikiran kita apa? Kalau saya memberi pada Tuhan, pikirannya apa? Supaya Tuhan membalas saya berlipat kali ganda. Itu ego apa enggak? Mementingkan Tuhan atau mementingkan diri sendiri? Itu ya. Bertahun-tahun jadi orang Kristen, tetap fokusnya bukan Tuhan, tapi diri sendiri. Berdoa. Tujuannya supaya apa? Supaya saudara sembuh atau enggak? Yesus ngajarin apa? Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu Bapa yang jadi. Tuhan saya sakit. Kalau Tuhan mau sembuhkan, saya sembuhkan. Tapi kalau Tuhan tidak mau sembuhkan, saya enggak ada masalah. Belajar mengutamakan Tuhan, fokusnya sama Tuhan. Supaya saudara mengerti. Kalau saudara mengutamakan Tuhan, hidup Anda akan menjadi lebih tenang. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Pemain musiknya sudah diangkat Tuhan? Oh masih ada, saya pikir sudah dipanggil Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karang
Rangku Yesus, Yesus. Mari kita angkat tangan kita. Yesus memegangku dengan tangan kanan, dengan tangan kananmu. Yesus memberi, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kekuatan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hidup ke depan tidak makin baik. Uang akan mengalami inflasi. Uang kita yang tidak banyak tidak bisa membeli sesuatu yang luar biasa. Dan itu membuat kita menjadi takut. Belum lagi kita menghadapi persoalan-persoalan keluarga. Mari kita belajar bahwa memang hidup kita ini lemah. Jangan berusaha untuk tegar, tapi berusaha untuk datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku manusia yang lemah dan hidupku hanya butuh anugerah-Mu ya Tuhan. Seperti Paulus berkata, justru aku bangga di dalam kelemahan karena saat aku lemah, di situ kuasa Tuhan nyata dalam hidupku. Bergantunglah pada Tuhan. Anda tidak perlu takut karena Yesus, Dia sudah mati bagi engkau. Dan kalau engkau mengalami persoalan, Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Kita punya Allah yang Immanuel, yang selalu menyertai kita di saat apapun juga. Angkat wajah saudara dan berkata kepada Tuhan, tolong saya Tuhan Yesus. Sekarang saya belajar bahwa hidup saya tidak bisa dengan kekuatan saya sendiri. Tidak ada satupun yang saya banggakan dalam hidup ini Tuhan. Dulu saya merasa bangga punya rumah yang besar. Tetapi semakin saya bertambah usia, saya sadar bahwa saya tidak membutuhkan ruangan yang besar. Karena saya sekarang bergerak dari satu tempat ke tempat yang kecil saja. Saya tidak bisa mengelilingi rumah saya yang besar. Semakin tua saya semakin sadar bahwa hidup itu tidak membutuhkan hal-hal yang besar. Hidup itu simple. Biarkan Tuhan menyadarkan hati kita ibu-ibu, supaya kita bisa menjadi contoh pendidik bagi anak-anak kita. Dan kita bisa menjadi pendamping suami yang baik. Berkati setiap kami. Berkati setiap ibu yang sudah hadir. Yang berdoa bilang, Kau memberkati gembala kami, keluarganya. Kau memberkati semua pengurus daripada WBI di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Amin.